Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Di lereng Gunung Merapi, terdapat sebuah perjanjian gelap yang tak hanya mengubah nasib, tetapi juga menuntut jiwa. Ketika Surya memilih jalan pesugihan kawin kontrak dengan jin penunggu gunung, ia tidak menyadari bahwa hidupnya akan berakhir tragis. Sementara itu, Laras, perempuan yang mencintainya, harus menghadapi bayangan kematian yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kisah ini bukan hanya tentang kekayaan atau cinta, tetapi tentang harga yang harus dibayar untuk setiap perjanjian dengan dunia gaib. Di kaki lereng Gunung Merapi, ada sebuah desa yang diselimuti aura mistis. Orang-orang di desa itu tahu bahwa siapapun yang ingin cepat kaya akan mencari jalan pintas, namun tidak banyak yang berani mencoba pesugihan kawin kontrak dengan jin penunggu gunung. Legenda tentang jin tersebut telah beredar selama berabad-abad, tetapi hampir tidak ada yang mau membicarakannya secara terbuka. Cerita ini bermula dari seorang lelaki bernama Surya. Kehidupannya yang serba kekurangan membuatnya frustrasi. Setiap hari, ia hanya bisa bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap. Rumahnya kecil dan reot, tak ada istri yang mau hidup bersamanya. Pada suatu sore, Surya duduk di depan rumahnya yang reot. Angin sore berhembus pelan, membawa debu dari jalan tanah di depan rumah. Di sekelilingnya, suara jangkrik mulai terdengar, menandakan malam segera tiba. Matanya menerawang jauh, kosong, seolah tidak ada masa depan yang jelas di hadapannya. Pekerjaannya serabutan, penghasilannya tak seberapa, dan setiap hari ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan hidupnya akan seperti ini. Surya bukanlah pemalas. Ia telah mencoba berbagai pekerjaan, mulai dari buruh tani, tukang bangunan, hingga berdagang kecil-kecilan di pasar. Namun, sekeras apapun ia bekerja, nasib baik tak pernah berpihak padanya. Hutang menumpuk, makan pun kadang tidak cukup, dan rumah yang sudah hampir roboh menjadi saksi bisu penderitaannya. Pada suatu malam, saat sedang termenung di pinggir jalan desa, seorang teman lama bernama Bowo menghampirinya. Bowo dikenal sebagai sosok yang cukup misterius. Sejak kecil, ia sering menyendiri dan jarang bergaul dengan warga lain. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang berubah pada diri Bowo. Kini, ia sering tampil rapi, mengenakan pakaian bagus, dan tiba-tiba saja memiliki mobil serta tanah yang luas di desa. Semua orang heran, bagaimana bisa hidupnya berubah begitu cepat. Bowo duduk di samping Surya, menawarkan sebungkus rokok. Tanpa banyak kata, Surya mengambil sebatang dan menyalakannya. Mereka duduk dalam diam, hanya ditemani oleh bunyi angin yang berhembus. Pikiran Surya penuh dengan kegelisahan tentang hidupnya yang semakin sulit. Di tengah keheningan itu, Bowo mulai berbicara, perlahan membahas sesuatu yang membuat bulu kuduk Surya meremang. Bowo mulai menceritakan sebuah jalan pintas, sebuah cara untuk cepat kaya. Namun, jalan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ada harga yang harus dibayar, dan harganya tidak murah. Surya mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Bowo mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Surya harus melakukan kawin kontrak dengan jin penunggu gunung. Perjanjian ini akan membuatnya kaya dalam sekejap, tetapi ada risiko besar yang mengikutinya. Setelah 7 tahun, perjanjian itu harus dijaga, jika tidak, nyawa Surya akan menjadi taruhannya. Pikiran Surya berkecamuk antara ketakutan dan keinginan kuat untuk lepas dari kemiskinan. Tawaran itu begitu menggoda, namun bayang-bayang kegelapan yang menyertainya membuatnya ragu. Dalam hatinya, ia merasa bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya yang penuh penderitaan. Surya masih diliputi keraguan saat akhirnya ia memberanikan diri bertanya. Bowo, yang sejak tadi menantikan momen ini, tersenyum puas. Besok malam, mereka akan menuju lereng Gunung Merapi. Di sana, seseorang dapat mempertemukan Surya dengan jin penunggu gunung, yang akan menjadi penghubung dalam perjanjian yang hendak dibuat. Keesokan malamnya, Surya dan Bowo sudah berada di kaki lereng Gunung Merapi.
Udara malam yang dingin menyelimuti mereka, dan kabut tipis yang melayang-layang menambah kesan angker tempat itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah pepohonan lebat, menuju sebuah gubuk tua yang tampak tak terurus. Bo menghentikan langkahnya dan menunjuk ke arah gubuk yang berdiri di antara pohon-pohon besar. Inilah tempatnya. Di depan gubuk, seorang lelaki tua dengan jubah hitam lusuh berdiri menunggu. Matanya yang dalam menatap tajam ke arah Surya dan Bowo. Suaranya serak, hampir seperti bisikan, ketika ia menyambut mereka, menanyakan kesiapan mereka. Surya merasakan getaran aneh menjalar di tubuhnya, namun ia mengangguk meskipun ketakutan mulai merayapi hatinya. Mbah Joyo, lelaki tua itu, mengangguk kecil dan mempersilakan mereka masuk ke dalam gubuk. Di dalam, aroma dupa dan kemenyan yang pekat segera menyergap indera penciuman mereka. Di tengah ruangan yang temaram, tampak sebuah lingkaran kecil terbuat dari batu, diisi dengan sesajen. Mbah Joyo menunjuk ke lingkaran batu itu, memerintahkan Surya untuk duduk di dalamnya. Meski rasa takut semakin menguasai pikirannya, Surya menurut. Mbah Joyo mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya yang pada awalnya terdengar pelan-perlahan menjadi semakin lantang, hingga tiba-tiba suasana ruangan berubah drastis. Angin dingin berhembus kencang, membuat Surya menggigil. Tak lama kemudian, sebuah bayangan kabur mulai terbentuk di tengah lingkaran batu. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih, dengan mata merah menyala, berdiri di hadapan mereka. Bo berbisik pelan, mengarahkan perhatian Surya kepada perempuan itu. Dialah jin penunggu lereng Merapi. Perempuan tersebut menatap Surya tajam, senyum penuh misteri menghiasi wajahnya. Suaranya, seperti gemuruh dari dalam perut gunung, menyapa Surya. Dia tahu maksud kedatangan Surya, kekayaan. Surya mengangguk pelan, meski hatinya bergetar dan suaranya hampir tak terdengar ketika ia mengiyakan. Dia ingin hidupnya berubah. Sosok perempuan itu mendekat, jemari dinginnya menyentuh pipi Surya dengan lembut, namun terasa menakutkan. Dia berkata dapat memberikan segala yang diinginkan Surya, namun dengan satu syarat, Surya harus bersedia melakukan kawin kontrak selama 7 tahun. Selama masa itu, dia tidak boleh menikahi atau berhubungan dengan perempuan manusia. Jika Surya melanggar perjanjian tersebut, hidupnya akan menjadi milik jin itu. Dengan lemah, Surya mengangguk. Dia tahu, tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Perjanjian itu pun dimulai. Setelah perjanjian tersebut, kehidupan Surya berubah drastis dalam sekejap. Kekayaan yang tidak pernah dia bayangkan tiba dengan mudah. Rumah yang dulunya reot kini berubah menjadi megah dengan halaman yang luas, lengkap dengan mobil mewah yang terparkir di depannya. Tanah yang luas juga menjadi miliknya. Orang-orang di desa mulai memandangnya dengan kagum, bertanya-tanya bagaimana Surya yang dulu miskin mendadak menjadi kaya raya. Namun, di balik semua kemewahan yang kini dia nikmati, Surya merasakan kehampaan yang tak terkatakan. Setiap malam, perempuan jin itu datang mengunjunginya. Wajahnya cantik, tak pernah berubah, tapi mata merah menyala itu selalu membuat Surya merasa tidak nyaman. Dia kini terperangkap dalam perjanjian yang tidak bisa dia langgar. Perempuan jin tersebut selalu datang dalam wujud fisik ke dunia nyata, dan Surya harus melayaninya layaknya seorang istri. Perjanjian kawin kontrak yang dilakukan Surya dengan jin penunggu lereng Gunung Merapi ini adalah bentuk pesugihan mistis yang dikenal. Manusia menjalin ikatan pernikahan sementara dengan jin, sebagai ganti dari kekayaan materi yang diberikan jin tersebut. Selama 7 tahun, Surya harus mematuhi syarat yang ditetapkan, tidak boleh menikahi atau berhubungan dengan perempuan manusia. Jika perjanjian ini dilanggar sebelum waktunya, Surya akan menghadapi kematian atau kehilangan semua kekayaannya dalam sekejap, secara tragis. Selama masa perjanjian, Surya harus menerima kunjungan jin tersebut dan memperlakukannya layaknya seorang istri. Jika Surya mencoba melanggar perjanjian atau memutuskan ikatan tanpa melalui ritual pelepasan yang benar, hidupnya akan diambil oleh jin itu tanpa ampun. Sebelum menjalani pesugihan, Surya harus terlebih dahulu melakukan serangkaian ritual yang wajib dilaksanakan.
Sebagai langkah awal, ia harus menemui Mbah Joyo, seorang dukun gaib yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jin. Mbah Joyo berperan sebagai perantara, mempertemukan Surya dengan jin penunggu Gunung Merapi, makhluk yang akan menjadi sumber kekayaannya. Ritual ini dilakukan di lereng Gunung Merapi, sebuah tempat yang dianggap sakral dan memiliki energi gaib yang sangat kuat. Lokasi tersebut dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia makhluk halus, tempat di mana batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sebagai bagian dari persyaratan, Surya harus membawa sesajen yang terdiri dari makanan, kembang 7 rupa, dupa, dan kemenyan. Sesajen tersebut diletakkan di tengah lingkaran batu yang telah disusun oleh Mbah Joyo, sebagai simbol kesepakatan antara dunia manusia dan jin. Dengan suara pelan namun penuh kekuatan, Mbah Joyo mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, menyerukan kehadiran jin perempuan yang bersemayam di lereng Merapi. Mantra ini merupakan kombinasi doa-doa khusus dan panggilan yang bertujuan untuk membuka portal antara alam manusia dan alam jin. Ketika jin tersebut muncul, Surya harus mengucapkan sumpah pernikahan spiritual di hadapan makhluk gaib itu dan Mbah Joyo. Sumpah ini mengikatnya dalam perjanjian kawin kontrak dengan jin tersebut selama 7 tahun. Sebagai bagian dari perjanjian, ia dilarang berhubungan dengan perempuan manusia. Jin itu juga memberikan sejumlah pantangan yang harus dipatuhi, dan jika Surya ingin mengakhiri perjanjian sebelum waktunya, ia harus melakukan ritual pelepasan. Ritual ini mengharuskan Surya membawa sesajen khusus dan kembali ke puncak Gunung Merapi untuk meminta maaf serta menyerahkan kembali kekayaan yang telah diberikan oleh jin. Jika ritual pelepasan tidak dilakukan dengan benar, jin akan menganggapnya sebagai pelanggaran dan menuntut nyawa Surya sebagai ganti rugi. Perjanjian ini tidak hanya mengikat secara spiritual, tetapi juga membuat jiwa Surya rentan terhadap pengaruh makhluk halus. Oleh karena itu, setiap langkah dalam perjanjian harus ditaati dengan sangat hati-hati. Suatu sore, saat duduk di beranda rumahnya menikmati angin yang berhembus lembut, Surya melihat seorang wanita berjalan melewati rumahnya. Wanita itu adalah Laras, seseorang yang pernah ia sukai semasa remaja. Waktu telah berlalu, dan kini Laras telah tumbuh menjadi perempuan dewasa dengan pesona yang semakin terpancar. Saat Laras berhenti di depan rumahnya dan tersenyum lembut, Surya merasakan kehangatan yang telah lama hilang dari hatinya. Laras menatap rumah besar yang kini ditempati Surya dengan kagum. Ia tampak terkesan dengan perubahan hidup Surya yang begitu drastis. Ada nada penasaran dalam suaranya ketika ia mengungkapkan bahwa banyak orang membicarakan kekayaan Surya yang datang secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Surya hanya bisa terdiam sejenak, menyembunyikan rahasia kelam yang menghantuinya. Ia tidak bisa menceritakan perjanjian yang telah ia buat dengan jin. Dengan suara datar, ia hanya mengatakan bahwa mungkin nasiblah yang membawanya ke titik ini. Percakapan mereka berlanjut cukup lama, mengenang masa-masa ketika mereka masih remaja. Laras masih seperti dulu, ramah dan penuh perhatian. Kehadirannya membawa kehangatan yang membuat Surya merasa seolah kembali ke kehidupan sebelum ia terjerat dalam pesugihan. Setelah Laras berpamitan dan berlalu dari hadapannya, Surya tetap duduk di beranda, termenung lama. Ada debaran di dadanya yang sulit ia kendalikan, perasaan yang seharusnya tidak boleh ia miliki lagi. Cinta yang selama ini terkubur dalam hatinya kembali muncul ke permukaan. Namun, ia tahu perasaan itu adalah ancaman besar bagi perjanjian yang telah ia buat dengan jin penunggu Merapi. Malam itu, seperti biasa, jin perempuan yang menjadi istrinya dalam perjanjian muncul di dalam kamarnya. Wajahnya pucat dengan senyuman tipis yang selalu menghiasi bibirnya, namun tatapannya begitu tajam, seolah bisa menembus isi hati Surya. Keberadaannya begitu nyata meskipun sulit dilihat secara langsung. Ada suara bergemuruh seperti hembusan angin yang berdesir di antara pepohonan Merapi. Ia bisa merasakan makhluk itu mengawasinya dengan saksama. Jin perempuan itu berbicara dengan nada yang dalam, menanyakan kegelisahan yang dirasakan Surya. Suaranya menggema, menyusup ke dalam pikirannya dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri.
Surya mencoba menyangkal, berusaha mengendalikan dirinya agar tidak menunjukkan ketakutan. Namun, jin itu seolah bisa membaca pikirannya. Dengan nada penuh ancaman, ia mengingatkan Surya akan perjanjian mereka. Larangan untuk berhubungan dengan perempuan manusia bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Jika Surya mencoba mengingkari sumpahnya, maka ia sudah tahu hukuman seperti apa yang menantinya. Surya mengangguk perlahan, berusaha menenangkan makhluk itu. Namun, hatinya tetap gelisah. Perasaan terhadap Laras semakin tumbuh dan sulit untuk diabaikan. Setiap hari, ia berharap bisa kembali bertemu dengannya. Di sisi lain, setiap malam, ia dihantui ketakutan akan ancaman jin perempuan itu. Perlahan-lahan, ia merasa terperangkap dalam dilema yang semakin menghancurkan dirinya. Cinta dan ketakutan bercampur menjadi satu, membawanya ke dalam jurang kebingungan yang semakin dalam. Beberapa minggu kemudian, Surya kembali bertemu dengan Laras di pasar. Mereka berbincang sebentar, dan kali ini, Surya merasa tak kuasa menahan perasaannya. Dengan penuh keraguan, ia mengungkapkan isi hatinya kepada Laras, mengakui bahwa perasaannya sejak dulu belum berubah. Ia menyesal karena di masa lalu hidupnya penuh kekacauan, membuatnya tidak berani mengungkapkan perasaannya lebih awal. Namun kini, ketika hidupnya telah membaik, ia berharap bisa lebih dekat dengan Laras. Laras menatap Surya dengan senyum lembut, namun ada keraguan yang jelas terlihat di matanya. Ia mendengar banyak rumor tentang kekayaan Surya yang datang secara mendadak. Pertanyaan itu membuat Surya terdiam, karena ia tahu bahwa di balik semua yang ia miliki, ada kegelapan yang terus menghantuinya. Namun, perasaannya terhadap Laras terlalu kuat untuk diabaikan, sehingga ia berusaha meyakinkannya agar mereka bisa lebih dekat. Meskipun masih ragu, akhirnya Laras setuju dengan syarat agar Surya jujur kepadanya. Sejak hari itu, Surya dan Laras semakin sering bertemu. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di desa seperti sepasang kekasih yang baru memulai hubungan. Bagi Surya, momen-momen itu menghadirkan kebahagiaan yang telah lama hilang dari hidupnya. Namun, di balik semua itu, ancaman terus membayangi. Jin perempuan yang telah mengikatnya dalam perjanjian gaib tak pernah jauh darinya. Suatu malam, Surya mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di puncak Gunung Merapi, dikelilingi oleh api dan angin kencang. Di depannya, jin perempuan itu berdiri dengan mata merah menyala, dipenuhi kemarahan dan dendam. Suaranya bergema di seluruh gunung, mengancam akan menghancurkannya karena telah berani melanggar perjanjian. Surya terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya dibanjiri keringat dingin, dan jantungnya berdegup kencang. Ia sadar bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah peringatan nyata. Jin itu tahu bahwa ia telah melanggar perjanjian mereka. Hari-hari berikutnya, hidup Surya semakin tidak tenang. Ia selalu merasa diawasi, seolah ada mata yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, dan setiap kali jin perempuan itu muncul, suasana menjadi semakin mencekam. Hingga suatu malam, ia mendengar suara aneh di luar rumahnya. Dengan hati-hati, ia keluar dan melihat ke sekeliling. Di bawah cahaya bulan purnama, sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepi ladangnya. Tatapan tajamnya tertuju langsung ke arah Surya. Suaranya bergema di udara malam, memperingatkan bahwa waktunya telah habis dan ia harus membayar harga atas pengkhianatannya. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti Surya. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah, namun suara jin itu terus terdengar di telinganya, membuat tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari bantuan. Dalam mimpinya, ia mendapat petunjuk bahwa ia bisa memutuskan perjanjian dengan jin tersebut melalui ritual tertentu di puncak Gunung Merapi. Dengan tekad kuat, ia mengumpulkan sesajen dan benda-benda yang dianggapnya bisa membantunya dalam ritual itu. Sebelum pergi, Laras sempat menanyakan alasan Surya tampak begitu tergesa-gesa. Namun, ia hanya memberikan jawaban singkat bahwa ada urusan penting yang harus diselesaikannya.
Di puncak Gunung Merapi, ia berdiri sendirian di tengah kabut tebal, sementara angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Ia mulai mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Mbah Joyo, berharap bisa membebaskan dirinya dari perjanjian yang telah mengikat hidupnya selama ini. Namun, sebelum ritual selesai, sosok jin perempuan itu muncul di hadapannya. Wajahnya tampak lebih marah dan menakutkan daripada sebelumnya. Suaranya bergemuruh, menegaskan bahwa Surya tidak akan bisa melarikan diri dari perjanjian mereka. Ia mengingatkan bahwa hidup Surya telah menjadi miliknya sejak perjanjian itu ditandatangani. Surya merasa ketakutan, namun ia tetap berusaha menyelesaikan ritualnya. Dengan suara bergetar, ia menyatakan bahwa ia hanya ingin hidupnya kembali normal dan tidak mau lagi terikat dengan jin tersebut. Namun, jin perempuan itu hanya tertawa dingin, suaranya menggema di puncak gunung. Ia menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar bagi orang yang telah membuat perjanjian dengannya. Sebelum Surya bisa bereaksi, kekuatan gaib yang sangat kuat menghantam tubuhnya, membuatnya terjatuh ke tanah. Pandangannya mulai memudar, dan dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia melihat sosok jin itu semakin mendekat dengan senyum yang semakin lebar dan menakutkan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tubuh Surya tergeletak tak bernyawa di puncak Gunung Merapi. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat, tetapi ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya menjadi bukti bahwa ia telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Berita kematian Surya segera menyebar ke seluruh desa, meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya, terutama Laras. Laras menerima kabar itu dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tetapi perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang gelap dan misterius di balik semua ini. Sejak hari itu, desas-desus tentang pesugihan yang selama ini menjadi rahasia terselubung seakan menghilang. Tidak ada lagi yang berani membicarakan atau mencoba jalan pintas menuju kekayaan dengan cara yang sama. Namun, legenda tentang pesugihan kawin kontrak dengan jin penunggu lereng Gunung Merapi terus beredar, menjadi peringatan bagi siapa saja yang tergoda oleh janji kekayaan instan. Konon, pada setiap malam bulan purnama, masih ada yang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di lereng gunung, menanti manusia lain yang ingin menandatangani perjanjian maut dengannya. Setelah kematian Surya, dunia Laras seakan runtuh. Kabar tentang kepergian mendadak Surya benar-benar mengejutkan seluruh desa, terutama dirinya yang sempat begitu dekat dengan Surya dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun tidak ada bukti jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, hatinya selalu dihantui oleh perasaan bersalah. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang ikut bertanggung jawab atas takdir tragis yang menimpa Surya. Meskipun gangguan tersebut telah berhenti, bayangan tentang peristiwa yang telah terjadi tetap melekat dalam benak Laras. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa merasakan tatapan tajam makhluk itu dan mendengar gema suara Surya yang tenggelam dalam kegelapan. Menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan semua yang telah ia alami, ia mengambil keputusan untuk meninggalkan desa. Ia memilih untuk mencari kehidupan baru di tempat yang jauh, berharap dapat menemukan kedamaian yang selama ini terasa begitu sulit dijangkau. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa luka batin yang telah terukir tidak akan pernah benar-benar hilang. Kenangan tentang Surya dan perjanjiannya dengan jin akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, mengingatkannya akan bahaya yang tersembunyi di balik ambisi yang melibatkan kekuatan gaib. Setiap kali pandangannya tertuju pada Gunung Merapi dari kejauhan, ia sadar bahwa kisahnya hanyalah salah satu dari sekian banyak misteri yang bersemayam di balik kabut dan keheningan malam di lereng gunung itu. Kisah ini menjadi sebuah pengingat bahwa pesugihan, dalam bentuk apapun, selalu menawarkan jalan pintas menuju kekayaan dengan janji-janji yang menggiurkan. Namun, di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar, dan seringkali harga tersebut jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan. Surya, yang dahulu terbuai oleh impian kesuksesan instan, akhirnya terjerat dalam perjanjian yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika ambisi dan ketamakan melampaui akal sehat,
seseorang akan dengan mudah tergelincir ke dalam keputusan yang membawa kehancuran. Tidak ada kekayaan yang didapat tanpa usaha yang tulus. Dan bagi mereka yang memilih jalan gelap untuk meraihnya, hanya kehancuran yang akan menanti di ujung perjalanan.